Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukti Kencana Sari dengan NIM 2111-290014, mata kuliah fonologi dengan dosen pengampuh Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Materi yang saya akan jelaskan di sini adalah disimilasi, modifikasi, asimilasi, vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anaptikesis. A. Disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama menjadi tidak sama. Contoh yaitu kata lauk pauk. Lauk pauk adalah hasil proses morfologis, pengulangan bentuk dasar lauk. Setelah diulang, pada bentuk dasar lauk mengalami perubahan menjadi, sehingga menjadi lauk pauk. B. Modifikasi. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai bunyi lain yang mengikutinya. Contoh, oto atau otot. Bali menjadi balikan, poro menjadi poros. C. Asimilasi. Asimilasi adalah istilah umum dalam fonetik untuk proses di mana bunyi ucapan menjadi serupa atau serupa dengan bunyi yang berdekatan. Dalam proses yang berlawanan, penyebaran bunyi menjadi kurang serupa antara satu sama lain. Istilah asimilasi berasal dari makna Latin, membuat serupa dengan. D. Vokal. Vokal adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapatkan halangan. Vokal dihasilkan dari posisi bibir tinggi rendahnya lidah dan maju mundurnya lidah. E. Netralisasi. Netralisasi berarti proses terjadinya suatu bunyi yang mula-mula secara fungsional berbeda menjadi tidak berbeda akibat pengaruh bunyi yang ada di sekitarnya. Gejala netralisasi ini masih tergolong dalam bidang pembicaraan asimilasi dalam arti yang luas. F. Zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai upaya ekonomis. Pengucapan contoh, sapa menjadi siapa yang ditandai dengan menghilangkan bunyi fonemis I pada tengah siapa. G. Metatesis. Metatesis adalah salah satu dari beberapa fonema linguistik yang dikenal dalam fonologi. Fonema tersebut biasanya melibatkan penambahan, penghapusan, atau penataan ulang suara, huruf atau suku kata dalam sebuah kata atau frase. Secara khusus, metatesis terjadi ketika suku kata dari kata tertentu diubah, dibalik atau disusun ulang untuk membuat kata baru. Sebagainya terkait erat dengan aslinya. H. Diftongisasi. Diftong dilambangkan oleh dua huruf vokal dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya bunyi au pada kata harimau. Grafem pada suku kata mau tidak dapat dipecahkan menjadi mau. I. Monoftongisasi. Diftongisasi ada dua buah vokal yang mengucapkan menjadi vokal tunggal. Vokal tunggal tersebut dihasilkan dari sebuah suku kata yang dimiliki kualitas artikulasi alat bicara secara konsisten dan tetap dari awal hingga akhir. Monoftong atau vokal murni dapat dikontraksikan dengan diftong. Proses perubahannya disebut dengan monoftongisasi dalam bahasa Indonesia. Proses ini terjadi untuk memudahkan ucapan. J. Anaptikesis. Anaptikesis adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang bisa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahannya bunyi vokal lemah ini bisa terdapat dalam kluster, seperti contoh putra menjadi putera,
bahtera menjadi bahtera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.